aplikasi-aplikasi itu otomatis mengirim data lokasi setiap kali ponsel terkoneksi ke internet. Dan itu bisa jadi petunjuk digital yang dimanfaatkan oleh drone atau rudal musuh. Baik itu sopir beras di Cianjur atau kapten kapal di Laut Maluku. Mereka semua pakai sistem yang bisa dimatikan Amerika kapan saja. Halo, saya Iza, dan hari ini kita akan ngobrolin soal perubahan besar yang terjadi diam-diam tapi punya dampak besar ke depannya. Terutama soal sistem navigasi satelit dunia dan gimana hal ini bisa mempengaruhi jalannya perang di masa depan. Di tengah konflik antara Israel dan Iran, ada satu keputusan penting yang diambil oleh pemimpin Iran, tapi nggak banyak orang yang menyadarinya. Iran mengambil langkah penting dengan mematikan layanan GPS di seluruh negaranya. Lalu secara resmi beralih ke sistem navigasi satelit Beidou milik Tiongkok. Ini bukan cuma soal ganti teknologi, tapi sebuah sinyal politik yang kuat. Langkah ini diyakini akan sangat menguntungkan Iran di masa depan, apalagi banyak yang percaya kalau gencatan senjata ini dari Israel sekarang ini cuma untuk mengatur strategi sebelum menyerang lagi. Selama puluhan tahun, GPS yang dibangun dan dikendalikan oleh militer Amerika Serikat telah jadi dasar utama teknologi navigasi satelit di seluruh dunia. Dipakai buat nentuin posisi, arah, dan waktu. Tapi buat negara seperti Iran yang punya hubungan buruk dengan Amerika Serikat, pakai sistem milik Amerika itu terlalu beresiko besar. Mulai dari ancaman pemadaman layanan sampai potensi disadap atau diserang secara digital. Kenapa baru sekarang Iran ambil langkah ini? Ada beberapa alasan yang mungkin mendorong mereka. Pertama, makin seringnya ancaman perang siber dan gangguan elektronik. Apalagi saat hubungan Iran dengan Israel dan AS makin panas. Bikin Iran merasa nggak aman lagi kalau masih pakai sistem yang bisa diganggu musuh. Kedua, sistem Beidou dari Tiongkok nggak cuma lebih canggih di beberapa bidang, tapi juga cocok secara politik. Tiongkok dan Iran sekarang makin dekat kerjasamanya di bidang perdagangan, energi, dan pertahanan. Ketiga, langkah ini bagian dari strategi besar Iran untuk lepas dari ketergantungan pada sistem buatan Barat, kayak SWIFT buat keuangan, internet global, sampai jaringan satelit. Tapi, ada satu alasan penting lainnya, sebuah skandal yang mencuat dari ruang perang Iran. Media pemerintah Iran menuduh bahwa WhatsApp dan Instagram telah membocorkan lokasi pejabat tinggi mereka secara real-time ke pihak asing, khususnya Israel dan Amerika Serikat. Katanya, aplikasi-aplikasi itu otomatis mengirim data lokasi setiap kali ponsel terkoneksi ke internet. Dan itu bisa jadi petunjuk digital yang dimanfaatkan oleh drone atau rudal musuh. Meski Meta, perusahaan induk WhatsApp dan Instagram yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg, membantah tuduhan ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengumpulkan atau membagikan data lokasi presisi, serta sudah memakai enkripsi menyeluruh, para pakar keamanan siber bilang bahaya sesungguhnya bukan dari isi pesan, tapi dari metadatanya, seperti cap waktu, seberapa sering kita berkomunikasi, bahkan data GPS yang mendekati akurat. Semuanya bisa disalahgunakan, apalagi kalau ada spyware yang menyusup. Sebagai tanggapan, pemerintah Iran meminta seluruh rakyatnya, sekitar 90 juta orang, untuk menghapus WhatsApp dan Instagram dari ponsel mereka, menyebut aplikasi-aplikasi itu sebagai alat mata-mata. Ini bukan cuma sekadar ketakutan berlebihan. Beberapa kasus pembunuhan terhadap tokoh militer penting di Iran, termasuk yang terjadi dalam konflik terbaru, sekarang diduga ada kaitannya dengan kebocoran dari komunikasi digital. Bahkan, Iran sampai memutus akses internet di negaranya karena alasan yang sama. Selama perang memanas pada Juni 2025, pemerintah memblokir internet hingga lebih dari 97%, termasuk aplikasi media sosial dan layanan pesan. Terlepas dari bantahan WhatsApp soal keamanan data, perusahaan itu juga mendapat tamparan dari dalam negeri AS sendiri. Karena DPR Amerika Serikat baru saja melarang penggunaan WhatsApp di semua perangkat milik anggotanya. Dalam surat resmi ke seluruh staf, Kantor Keamanan Siber DPR menyebut bahwa WhatsApp dianggap beresiko tinggi karena tidak transparan soal perlindungan data, tidak menenskripsi data yang disimpan, dan memiliki potensi masalah keamanan lainnya. Jadi ini bukan cuma soal diawasi, tapi ada resiko nyata secara teknis. Di sisi lain,
GPS sudah lama jadi salah satu alat terkuat milik Amerika Serikat. Tapi sekarang Tiongkok diam-diam mulai menantang dominasi itu lewat luar angkasa. Sistem Beidou bukan sekadar cadangan GPS, ini benar-benar pesaing serius. Apalagi di tengah situasi geopolitik yang makin memecah arah teknologi dunia antara blok Tiongkok Rusia negara BRICS atau global selatan dan negara-negara barat. Beidou punya jaringan satelit global lengkap yang mampu kasih lokasi super akurat, tahan gangguan sinyal, dan bahkan punya fitur kirim pesan pendek tanpa jaringan seluler. Fitur yang sangat penting kalau sinyal biasa mati, misalnya di medan perang, pelosok, atau saat bencana. Dari sisi teknologi, Iran sekarang bisa pakai sistem navigasi yang lebih presisi untuk berbagai sektor sipil, seperti pengiriman barang, pertanian, dan telekomunikasi. Tapi, dari sisi strategi, ini lebih besar lagi. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka nggak mau lagi tergantung pada sistem milik Amerika untuk infrastruktur penting negaranya. Sekarang ini, kebanyakan dari kita bakal kesulitan kalau nggak ada GPS. Bahkan mungkin udah nggak ada lagi pelajaran membaca peta di sekolah. Tiongkok sadar satu hal penting. Siapa yang menguasai luar angkasa, dia juga yang pegang kendali di medan perang. Di sini, kita bakal bahas gimana posisi Beidou, sistem satelit milik Tiongkok, dibandingkan dengan GPS dari Amerika Serikat, dan bagaimana Tiongkok secara diam-diam bisa bantu Iran dalam perang di masa depan. Tapi untuk ngerti perubahan besar ini, kita harus mundur ke belakang dulu. Lihat gimana GPS bisa jadi sistem navigasi yang mendunia. Semua ini berawal dari Perang Dingin, saat Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik di tahun 1957. Ilmuwan AS waktu itu sadar mereka bisa melacak sinyal radio Sputnik dari bumi pakai efek Doppler. Nah, dari situlah Angkatan Laut Amerika mulai mengembangkan sistem navigasi satelit pertama yang disebut transit, khusus untuk kapal selam di tahun 1960-an. Lalu tahun 1973, Departemen Pertahanan AS bikin sistem GPS militer pertama bernama Navstar dengan 24 satelit yang beroperasi penuh selama 24 jam lewat stasiun pengendali di bumi. Setelah insiden penembakan pesawat sipil Korea tahun 1983 di dekat wilayah Soviet, Presiden Ronald Reagan bilang GPS juga bakal bisa dipakai warga sipil. Tapi sinyalnya dikurangi akurasinya demi alasan keamanan. GPS baru benar-benar berfungsi global tahun 1995. Tapi baru tahun 2000, Presiden Bill Clinton buka akses sinyal penuh ke publik. Ini jadi titik balik besar. Gara-gara ini, lahir layanan-layanan baru seperti smartphone, Uber, pertanian presisi, sampai strategi militer canggih. Sejak itu, hidup kita mulai berubah. Di akhir tahun 2000-an, orang dari Eropa sampai Asia sudah ngandelin GPS dari Amerika Serikat. Nggak perlu lagi nyetak peta, nyetak atlas, atau bawa-bawa atlas tebel untuk mengunjungi suatu tempat. Waktu smartphone sudah jadi barang wajib, GPS jadi makin personal. Bukan cuma untuk perang, GPS juga ngubah cara kita hidup, jalan, sampai komunikasi. Tapi di balik semua kenyamanan itu, kita sebenarnya jadi sangat bergantung. Baik itu sopir beras di Cianjur atau kapten kapal di Laut Maluku. Mereka semua pakai sistem yang bisa dimatikan Amerika kapan saja. GPS menggerakkan ekonomi dunia dengan nilai triliunan dolar. Ada studi tahun 2024 yang nyebut kalau GPS mati satu hari saja, Amerika Serikat bisa rugi 1,6 miliar dolar. Sekarang GPS dikelola oleh United States Space Force dan udah masuk generasi ketiga yang punya enskripsi lebih kuat dan tahan gangguan. Tapi kontrolnya tetap di tangan militer Amerika Serikat. Kalau terjadi konflik, mereka bisa langsung matiin aksesnya. Dulu, GPS itu rajanya sistem navigasi satelit, tapi sekarang banyak saingan. Mulai dari Beidou Tiongkok, Galileo Uni Eropa, GLONASS Rusia, sampai Navig India. Tapi saingan paling serius itu datang dari Tiongkok. Mereka belajar waktu lihat militer Amerika Serikat mendominasi Perang Teluk tahun 1991 berkat GPS.
Militer Tiongkok sadar, mereka butuh sistem navigasi sendiri. Krisis Selat Taiwan tahun 1996 jadi momen penting. Saat itu, Tiongkok uji coba rudal ke dekat pelabuhan Taiwan karena khawatir Taiwan makin pro kemerdekaan dan mulai pemilu demokratis. Amerika Serikat kirim 2 kapal induk ke sana sebagai peringatan ke Tiongkok. Waktu itu Tiongkok sadar mereka buta dibandingkan Amerika Serikat yang bisa atur semuanya lewat GPS. Dan mereka juga sadar selama ini sepenuhnya bergantung pada GPS yang dikontrol Amerika. Akhirnya, tahun 1997, Tiongkok resmi setujui proyek Beidou. Versi awalnya Beidou 1 diluncurkan pada tahun 2000 dengan cakupan regional. Beidou 2 diluncurkan pada tahun 2012 untuk Asia Pasifik, dan Beidou 3 yang rampung 2020 bikin Tiongkok punya sistem navigasi global sendiri. Sekarang, Beidou punya lebih dari 30 satelit dan bisa menyaingi GPS di banyak wilayah. Totalnya ada 45-50 satelit aktif dibanding GPS yang cuma punya 31. Kelebihan Beidou lainnya, mereka punya lebih banyak stasiun darat, jadi sinyalnya lebih kuat dan stabil. Untuk pengguna biasa, Beidou bisa kasih akurasi posisi sampai 1 meter di banyak tempat di Asia dan Afrika. GPS biasanya 3-5 meter. Secara global, Beidou bisa 2,5-5 meter. Mirip GPS, tapi ada laporan yang bilang Beidou lebih akurat di lebih dari 165 negara. Kalau kamu pernah kirim live location ke temen dan muncul akurasi 5 meter, nah itu contohnya. Saat dicoba, GPS di tempat itu bisa deteksi posisi kita dengan akurasi 5 meter. Sebagian besar HP sekarang mendukung semua sistem satelit global. Tapi biasanya, HP bakal nyambung ke satelit yang paling dekat dan sinyalnya paling kuat. Tapi ini bukan soal jumlah satelit aja. Ini soal siapa yang punya kontrol atas infrastruktur, dari perang, dagang, sampai hidup sehari-hari. Dan apa yang terjadi kalau kontrol itu mulai berpindah diam-diam. Untuk militer, Beidou bisa kasih akurasi tingkat sentimeter. Dia juga punya jalur komunikasi rahasia dan bisa kirim pesan pendek tanpa jaringan seluler. Penting banget buat keadaan darurat dan perang ini. Ini keunggulan strategi yang belum dimiliki GPS. Sekarang, Beidou dipakai lebih dari 1,5 miliar orang setiap hari. Dari smartphone, kota pintar, sampai logistik di Afrika. Beidou dipakai di lebih dari 140 negara. Apalagi yang ikut proyek Belt and Road. Beidou pelan-pelan jadi tulang punggung teknologi baru buatan Tiongkok. Lebih dari 30 negara di Afrika pakai Beidou buat pertanian presisi dan berhasil tingkatkan hasil panen lebih dari 15%. Di medan perang, Beidou bikin Tiongkok dan sekutunya seperti Iran bisa menyerang dan bertahan tanpa tergantung pada GPS. Dengan akurasi tinggi hanya dalam hitungan detik. Jadi kalau Iran matiin GPS dan nyalain Beidou, itu bukan cuma soal ganti sistem, itu manuver politik. Kalau Beidou terus berkembang, kita bisa aja lihat akhir dari dominasi digital Amerika. GPS mulai ketinggalan update. Amerika lagi coba ganti satelit lama dari era 1990-an ke GPS 3. Tapi, GPS 3 ini peningkatannya juga nggak seberapa. GPS 3 awalnya direncanakan rilis 2014, tapi baru bisa sekarang. Akurasinya naik dari 3 meter jadi 1 meter. Masih kalah dibandingkan dengan Galileo. Versi berikutnya, GPS 3F, katanya bakal bawa fitur digital penuh, tapi baru akan hadir pertengahan 2030-an. Balik ke Iran, Beidou kasih upgrade besar buat Iran, di saat sistem buatan barat malah jadi ancaman. Dengan pakai Beidou, Iran punya sistem navigasi sendiri yang nggak bisa dimatiin Amerika. Langsung terasa di militer. Drone, rudal, sistem pertahanan udara Iran bisa jalan pakai koordinat teranskripsi dari Beidou. Ditambah fitur anti-jamming dan kirim pesan tanpa sinyal, mereka jauh lebih siap kalau ada perang siber atau perang elektronik. Dengan fitur ini, pasukan Iran bisa koordinasi dan serang tanpa khawatir jaringan terganggu. Di luar perang, Beidou juga bantu logistik dan ekonomi Iran di tengah sanksi. Kapal minyak, kargo, konvoi dagang darat, semua bisa navigasi pakai Beidou, tanpa ketahuan barat. Apalagi Iran sering pakai strategi dark fleet, mematikan transponder biar nggak ketahuan. Beidou juga bantu Iran ikut dalam jalur perdagangan Eurasia lewat proyek jalur sutra baru Tiongkok. Ini memperkuat koneksi Iran dengan Asia Tengah dan wilayah Laut Kaspia. Secara simbolis, Iran pindah ke Beidou itu tandanya mereka makin menjauh dari dominasi digital barat dan ikut tatanan baru ala Tiongkok.
di mana kedaulatan negara ditegakkan bukan cuma lewat misil atau perjanjian, tapi juga lewat sinyal satelit dan baris-baris kode. Nah, gimana menurut kamu? Apakah negara lain bakal ikut jejak Iran dan ninggalin GPS demi Beidou?